Assalamualaikum Bu Pipit, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Desi, alhamdulillah sehat. Tumben banget nih ngajak ngobrol siang-siang ini. Ada apa sih? Bikin penasaran deh. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuma pengen curhat aja. Ini terkait pengelolaan kelas tahun ajaran baru biasa. Masalah anak-anak. Saya kira ada apa? Oke, kalau kayak gitu. Semoga nanti dapat membantu mencerahkan Bu Pipit ya. Jadi, Amin. mulai obrolan kita hari ini nih, apa sih yang Bu Pipit harapkan? Saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, tapi saya itu ragu loh Bu Desi, masih ragu saya. Gitu ya. Kira-kira kondisi kondusif seperti apa yang Bu Pipit itu inginkan? Saya itu inginnya anak-anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tentunya ya, dengan tertib, nyaman, menyenangkan. Itu sih maksud saya. Sepertinya menarik sekali harapan dari Bu Pipit. Lalu yang membuat Bu Pipit ragu apa? Gini Bu Desi, saya itu dipercaya untuk menjadi guru kelas dari 10 anak. Nah, dan di antara 10 anak itu, sebagian besar, hampir seluruhnya, tidak mau mendengarkan instruksi saya. Nah, anak-anak itu lebih suka berlari-larian di kelas daripada mengikuti pembelajaran. Itu yang membuat saya ragu, Bu Desi. Jadi, Bu Pipit ini ingin kegiatan pembelajaran yang tertib, yang nyaman, tentunya juga yang menyenangkan. Tapi terkendala dengan sikap anak-anaknya Bu Pipit yang masih sering mengabaikan instruksi yang Bu Pipit berikan ya. Karena anak-anak itu suka berlarian di dalam kelas. Gitu Bu Pipit. Iya, betul Bu Desi. Lalu menurut Bu Pipit nih, apa sih yang menyebabkan anak-anak bersikap seperti itu? Hal ini disebabkan karena belum dibuat kesepakatan kelas kan Bu, biasa sih baru masuk. Nah, meskipun pada tahun ajaran sebelumnya itu sudah kami buat, tapi kesepakatan itu lupa mereka sepertinya. Tapi karena libur panjang, anak-anak lupa kebiasaan yang sudah kita lakukan itu seperti biasa tuh udah hilang lagi karena sudah dalam jangka waktu 3 minggu kan. Jadi anak-anak itu lupa ya Bu ya atas kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama sebenarnya begitu. Iya betul. Tapi kenapa sih Bu Pipit bisa berpendapat demikian? Begini Bu Desi, ketika saya mencoba ngajak anak-anak untuk duduk tertib, terus mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, itu mereka itu diam. Ada yang diam, bahkan mereka tidak merespon. Bahkan ada juga yang bilang, lupa Bu Guru, seperti itu. Enteng sekali ya murid-muridnya Bu Pipit ini. Hebat loh. Mengetahui hal tersebut, bagaimana cara Bu Pipit agar bisa membuat kesepakatan kelas pada tahun pelajaran ini? Begini Bu, kalau tahun lalu itu saya mengajak anak-anak untuk bercakap-cakap ya, seperti biasa sih bercakap-cakap. Selain mengajak anak belajar mengemukakan pendapat, anak-anak juga saya ajak
dengan mengenalkan simbol-simbol. Nah, melalui simbol-simbol itu anak-anak bisa membuat kesepakatan. Biasanya kalau anak TK kan kalau nggak konkret nggak bisa kan Bu Desi. Jadi saya pakai gambar, pakai simbol, itu saya tanyakan ke mereka, mana sih perbuatan yang baik, mana sih yang patut ditiru, mana yang tidak, mana yang patut dijadikan kesepakatan kelas dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu. Saya pakai gambar-gambar. Menarik sekali sih sepertinya ide yang dari Bu Pipit buat ini. Dengan Bu Pipit memberikan simbol-simbol, pakai gambar. Respon anak-anak itu bagaimana, Bu? Mereka antusias, Bu. Mereka itu mengemukakan pendapat, walaupun masih ada 1-2 anak lah, biasa kan tidak semua anak-anak bisa aktif. 1-2 anak itu ada yang diam, tapi tetap saya tanyakan secara face to face. Nah, katakan, yuk bagaimana? Jadi setiap anak punya hak untuk mengemukakan pendapatnya. Itu. Seperti saya yang dia Tapi Bu Pipit mengajak anak-anak untuk bisa mengemukakan pendapat ya Bu ya? Iya, betul. Apakah Bu Pipit itu akan menerapkan kembali cara tersebut pada ini? Dan sebenarnya sudah bagus idenya untuk melatih anak mau berani mengemukakan pendapat, sekaligus membuat kesepakatan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Mungkin Bu Pipit ingin menambahkan cara yang lebih menarik dari yang sudah-sudah? Rencana saya sih Bu, iya, saya mau menggunakan cara yang lama dengan cara simbol-simbol dan gambar. Nah, biar mereka itu bisa membuat kesepakatan dengan asik, dengan santai gitu. Nah, tapi mungkin saya akan menambahkan sedikit yaitu zona belajar. Nah, di zona belajar ini saya mau menerapkan ini Bu, pengenalan warna sekaligus apa sih katakanlah saya itu mau membuat kesepakatan melalui warna-warna itu. Contohnya seperti itu. Langsung contoh ya Bu Desi. Contohnya itu saya membuat warna putih. Nah, di saat saya memegang warna putih, anak-anak akan berdoa karena di situ lambang putih adalah lambang berdoa. Jadi setelah saya memegang bendera putih, anak-anak harus sudah siap dengan sikap berdoa. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan warna hijau, seandainya ada warna hijau itu kreativitas. Nah, di kreativitas itu anak-anak akan dibebaskan untuk memilih media apapun, tapi harus tetap dengan peraturan kelas yang sudah ditetapkan. Oke. Saya akan menambahkan itu intinya. Nah, itu luar biasa. Kira-kira ada teman lagi nggak nih agar penetapan kesepakatan kelas itu bisa lebih menarik penerapannya? Apa ya? Atau begini, saya punya satu cara Bu Desi, tapi belum saya ini, tapi akan saya coba untuk tahun ini. Saya akan membuat ini celengan sikap baik dan celengan sikap buruk. Biasanya saya panggil celingak-celinguk. Nah, anak-anak akan diajak membuat 2 celengan dari botol. Nah, saya juga membuat pin senyum dan pin sedih. Jadi kalau mereka itu sudah berhasil mengikuti kesepakatan kelas, mematuhi kesepakatan kelas, anak-anak menganalisa dirinya sendiri. Dia sudah bisa belum hari ini? Kalau dia bisa, dia akan memasukkan pin senyum. Tapi kalau dia belum bisa, iya Bu, aku belum bisa, tadi masih jalan-jalan. Nah, tadi masih suka ngobrol sama temannya. Nah, nanti saya kasih pin yang sedih. Nah, seperti itu. Di akhir pembelajaran nanti saya ajak menghitung deh. Seperti itu biar lebih menyenangkan. Oke, seru sekali ya. Nanti saya ikutan celingak-celinguk deh. Boleh. Keren banget Bu. Iya. Mungkin anak-anak juga sekali mungkin bisa di mindfulness ya Bu ya. Ya, Insya Allah Bu, nanti saya coba di mindfulness juga. Bisa jadi Walaupun nanti solusi ya Bu.
Iya, alternatif. Kita kan harus punya beberapa alternatif. Oke, sip. Jadi Iya. nih, untuk rencana selanjutnya dari Bu Pipit sendiri, apa yang akan dilakukan? Untuk langkah awal ya Bu, saya akan seperti tahun lalu, saya akan menyediakan gambar-gambar. Saya akan mencari gambar-gambar katakan yang mewakili dari kesepakatan yang sudah kita buat. Seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu saya akan cari gambar anak-anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian untuk merapikan kembali alat main, saya juga akan mencari gambar anak-anak yang seperti itu. Awalnya sih itu Bu yang akan saya kerjakan. Selain itu saya juga akan membuat bendera, persiapan bendera untuk zona belajar. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Oke, mantap Bu. Oke. Ada nggak kira-kira Bu pihak yang bisa diajak untuk membantu agar terrealisasi? Ada Bu, saya tentu akan membutuhkan kerjasama dari wali murid. Kan tidak mungkin Bu saya cari botol sekian banyak, botol bekas, botol plastik kan nggak mungkin. Jadi saya akan meminta wali murid untuk membawa botol plastik bekas tapi yang sudah dibersihkan. Oke, luar biasa deh untuk Bu Pipit. Target dong ya. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya, kalau hanya untuk pembuatan PPT, saya kira seminggu cukup. Tapi kalau untuk katakanlah proses anak-anak bisa mematuhi kesepakatan kelas, kayaknya memang membutuhkan waktu lama deh. Kalau sebulan itu juga masih proses, progresnya masih panjang. Karena ini penanaman sikap kan Bu. Jadi harus berkelanjutan. Pasti bisa. Jadi amin. Untuk nextnya nanti bagaimana ya caranya untuk bisa mengetahui progresnya? Kalau progresnya ya kan kita melalui pengamatan. Nanti saya akan sambil punya catatan kecil untuk pengamatan itu. Nantilah kita ngobrol lagi ya Bu Desi gimana tentang progresnya ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu Desi atas coaching hari ini. Saya merasa terbantu sekali. Alhamdulillah, sama-sama Bu Pipit. Senang bisa membantu. Oke, sampai jumpa lagi Bu Desi. Sampai jumpa lagi. Nice to meet you. Nice to meet you. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi, selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam. Halo Bu Pipit. Selamat siang juga. Alhamdulillah sehat Bu Pipit. Oke. Tadi Bu Desi ngajak ketemuan. Kenapa sih ini? Jadi penasaran loh. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma lagi pengen ngobrol aja tentang murid saya di kelas. Oke, semoga saya bisa bantu ya Bu, meskipun cuma sedikit, supaya bisa melegakan juga. Jadi setelah ngobrol, melalui obrolan kita hari ini, apa yang Bu Desi harapkan sih? Saya berharapnya suasana pembelajaran di kelas saya nyaman, menarik, menyenangkan, dan anak-anak itu bisa bersikap terbuka. Tapi saya kok ragu ya dengan kemampuan saya. Kondisi idealnya seperti apa sih yang Bu Desi inginkan? Kalau saya sih Bu pribadi ingin punya murid saya ingin punya murid yang mau terbuka kepada saya, mau menceritakan apapun
yang dirasa tidak nyaman di dalam kelas. Sehingga nantinya mereka bisa belajar dengan baik dan merasa nyaman Bu di dalam kelas. Begitu. Lalu apa sih yang membuat Bu Desi itu bimbang? Apa yang membuat Bu Desi itu ragu? Iya, Atas Bu Desi ini? sebenarnya gimana ya Bu ya? Saya itu punya 1 orang siswa Bu, yang cukup unik di dalam kelas menurut saya. Jadi murid saya ini adalah murid yang pendiam. Jadi saat nilai yang diperoleh tidak maksimal di semua mata pelajaran, bahkan saat dia tidak bisa melakukan hal seperti yang temannya lakukan, dia itu langsung menangis Bu. Dan ini terjadi beberapa kali dari beberapa pekan semenjak saya mengajar di kelas baru ini. Oh, jadi Bu Desi itu menginginkan siswa tersebut bersikap terbuka sama Bu Desi. Mau menceritakan apapun yang dirasa tidak nyaman, sehingga dapat belajar dengan baik dan merasa nyaman di kelas, seperti itu. Betul sekali Bu Pipit, saya sangat mengharapkan itu. Lalu menurut Bu Desi nih ya, apa penyebab anak tersebut bisa bersikap seperti itu? Menurut saya Bu ya, karena anak tersebut itu tidak mendapatkan nilai yang sempurna dan takut dimarahi oleh orang tuanya ya Bu. Karena selain itu juga melihat temannya yang lain bisa melakukan, dia itu nggak bisa. Kemudian juga karena melihat nilai dari temannya yang lebih tinggi atau lebih bagus dari nilai yang dia dapat. Oh begitu. Terus yang membuat Bu Desi berpendapat demikian itu apa Bu? Saya berpendapat demikian itu karena selama ini saya itu bertanya juga kepada guru kelas sebelumnya. Anak tersebut selalu mendapat nilai sempurna. Jadi pada saat ada temannya yang memperoleh nilai yang sempurna, anak tersebut tuh langsung merasa tersaingi Bu, atau dia merasa kalah dengan temannya tersebut. Kemudian juga karena dari beberapa ajang perlombaan dia itu selalu juara. Jadi pada saat nilainya tidak sempurna, dia itu merasa kurang maksimal dalam berusaha. Dan juga adanya tekanan dari orang tua Bu, untuk selalu dapat nilai yang baik, nilai yang sempurna, nilai 100. Jadi anak tersebut merasa tertekan. Dan kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Iya. Melihat hal tersebut, bagaimana sih cara Bu Desi agar anak tersebut menjadi punya rasa percaya diri dengan kemampuannya dan mau bersikap terbuka sama Bu Desi? Cara yang saya lakukan sih Bu, awalnya pertama-tama saya mengajak anak tersebut untuk ngobrol secara pribadi Bu. Saya harap dengan saya bisa ngobrol dengan secara pribadi dengan anak tersebut, kita jadi bisa menemukan solusi. Jadi saya itu mencoba menerapkan segitiga restitusi Bu, yang sudah kita pelajari kemarin untuk bisa membangun karakter anak tersebut. Yang pertama kan menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga jadi pada awalnya saya itu membantu anak tersebut untuk mengatur emosinya, karena dia kan menangis Bu. Nah, jadi saya mencoba membantu untuk mengatur emosinya agar fokus pada situasi yang dihadapi. Saya beri kekuatan anak tersebut, saya kuatkan bahwa lingkungan kelas ini semua teman akan membantu saat kita menghadapi kesulitan. Saya juga menyampaikan bahwa kita tidak selalu akan menjadi orang yang sempurna, karena dalam beberapa hal kita juga bisa saja melakukan kesalahan.
saya menyampaikan bahwa jika kamu berpikir mendapatkan nilai yang tidak sempurna adalah sebuah kesalahan, itu sama sekali tidak benar. Karena setiap kesalahan itu adalah pembelajaran untuk menjadikan kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi jika kita mampu, kita boleh berbagi perasaan. Bertanya kepada teman, guru adalah tindakan yang tepat. Bahwa dengan menangis saat kita tidak bisa melakukan sesuatu bukanlah sebuah keputusan yang tepat. Jadi itu yang saya sampaikan kepada murid tersebut, Ibu. Seperti itu. Lalu setelah itu respon anaknya bagaimana, Bu? Respon anak tersebut setelah saya berbicara secara pribadi, anak tersebut mau mendengarkan dengan baik, Bu. Kemudian juga akhirnya mau bersikap terbuka dan mau menceritakan apa yang jadi keluhannya selama ini, kenapa dia menangis, dan akhirnya juga anak tersebut punya inisiatif atau solusi sendiri untuk menghadapi masalah yang ada pada dirinya, Bu. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya kalau memang begitu. Nah, apakah Bu Desi menerapkan cara ini pada kasus yang sama kepada anak lain misalnya? Biasanya iya sih, Bu. Karena menurut saya idealnya saya sering memang melakukan hal tersebut dengan kasus yang sama seperti itu. Seperti itu. Kedengarannya menarik nih. Iya, boleh sedikit menambahkan Bu Desi, karena kita ini sedikit ya Bu Desi, hanya saran nggih. Karena ini juga Boleh, Bu. karena ini juga berkaitan dengan sikap orang tua di rumah. Bagaimana kalau kita mengkomunikasikan secara intens ya perkembangan anak? Bolehlah kita bekerja sama dengan guru BK. Di Bu Desi ada guru BK nggak sih? Kalau di saya itu ada guru kelas sendiri, Bu. Guru kelas sendiri ya, iya nggak apa-apa lah kita sendiri ya, guru sendiri yang mengkomunikasikan dengan orang tua tentang perkembangan anak di sekolah. Apa yang terjadi di sekolah itu yang kita sampaikan ke orang tua. Kan kadang seperti ini, kadang orang tua itu tidak mengetahui sikap anak di sekolah. Nah, di sekolah dan di rumah itu beda kadang sikap anak. Jadi itu pentingnya komunikasi kita jalin bersama orang tua, nggih. Nah, betul, Bu, betul. Saya juga berpikiran demikian, Ibu. Iya. Jadi terus kira-kira ada tambahan apa lagi Bu Desi selain ya. Jadi tadi yang saran dari Bu Pipit oke banget. Jadi saya juga akan melibatkan orang tua dalam hal ini untuk membangun rasa percaya diri dan potensi yang ada di dalam diri anak tersebut ya Bu. Jadi agar anak tersebut tidak merasa tertekan dan juga nanti ada komunikasi yang bagus antara anak dan orang tua. Seperti tadi yang Bu Pipit sampaikan bahwasanya terkadang sikap anak di rumah dan di sekolah itu tidak sama. Jadi kita memang perlu komunikasi yang terbuka dan aktif kepada orang tua atau wali murid. Bukan begitu, Bu? Iya, betul. Nah, untuk agar ini bisa lebih maksimal, Bu Desi mau melakukan apa? Untuk lebih maksimal tadi setelah saya merestitusi, berbicara secara pribadi, juga berkomunikasi dengan orang tua. Jadi saya ingin juga sesering mungkin di kelas itu juga memberikan pemahaman kepada semua murid tentang harus bagaimana cara menjadi anak yang tidak minder, anak yang percaya diri, anak yang bisa mengetahui potensi diri sendiri. Saya juga bisa tampilkan mungkin ya Bu melalui video-video
video-video tentang karakter positif atau kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun rasa percaya diri anak. Kemudian video-video tentang bagaimana sih cara bersaing secara sehat antar teman, agar anak-anak bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, Bu. Good idea. Ide yang bagus, Bu Desi. Nah, untuk rencana selanjutnya, apa yang Bu Desi lakukan? Rencana selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan terus melakukannya secara kontinu, Bu. Jadi saya akan meminta bantuan orang tua dan juga rekan kerja guru saya di sekolah, Bu, yang dalam hal ini itu adalah guru mapel, yang juga di mana guru tersebut terlibat langsung dalam pembelajaran di dalam kelas saya. Iya. Berarti itu pihak-pihak yang bisa dilibatkan, Bu? Iya, Bu. Jadi ada orang tua dan juga ada rekan kerja saya, Bu. Iya, luar biasa sekali, Bu Desi. Kira-kira kapan pelaksanaannya, Bu Desi? Seharusnya secepatnya ya, Bu ya, untuk dilaksanakan. Jadi untuk mengajak anak-anak itu ngobrol secara langsung, secara pribadi. Kemudian untuk hubungan dengan orang tua, setelah kami melakukan observasi hasil perkembangan anak tersebut. Dan juga untuk sosialisasi secara berkala, saya akan lakukan secara bertahap, Bu, melihat perkembangan anak, dan tentunya saya juga harus melakukannya secara berkesinambungan, kontinu dan tidak terputus sampai di sini saja. Gitu ya, Bu. Iya, betul, Bu Desi. Jadi memang kalau untuk mengembangkan potensi anak itu kita nggak boleh bosan-bosan, Bu Desi. Tetap harus ada kerjasama ya dengan orang tua. Benar sekali, Bu. Terus kalau untuk mengetahui hasilnya gimana caranya, Bu Desi? Hasilnya kan juga nggak bisa instan nih, Bu. Jadi mungkin nanti kita berdua nih bisa ketemu lagi deh, Bu, setelah dilaksanain ya. Iya, sekalian kita ke bakso apa ya? Oh, good idea deh, Bu, sepertinya. Oke, sip Bu Desi, mantap. Bu Pipit, saya itu ngucapin terima kasih banyak buat Bu Pipit atas coaching pada hari ini. Setelah saya ngobrol panjang lebar, saya itu merasa sangat lega sekali dan merasa sangat terbantu karena ide-ide yang ada dalam diri saya, unek-unek yang ingin saya curahkan itu sudah terasa plong setelah saya ngobrol dengan Bu Pipit. Alhamdulillah, sama-sama Bu Desi. Saya juga senang sudah bisa membantu Bu Desi. Banyak loh, Bu, jangan bosan-bosan ya kalau saya itu ngajak ngobrol sama Bu Pipit. Iya, sama-sama Bu Desi. Nanti suatu saat saya juga ngajak ngobrol loh. Oke, Bu Desi. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.